Mari membaca cerpen. Perempuan itu bernama Lara, karangan Ali Akbar Nafis, asal Sumatera Barat. Lama juga setelah perang usai, si Dali mencari-cari dengan di mana Lara. Pada waktu dia hampir melupakannya, perempuan itu ditemuinya di Bandara Kemayoran. Pada mulanya keduanya sama terpaku ketika saling pandang, seperti tidak percaya pada penglihatan masing-masing. Lalu keduanya saling menyongsong. Si Dali mengulurkan tangan untuk bersalam, sedangkan Lara mengembangkan kedua tangannya untuk merangkul. Lalu mereka duduk bersisian sambil berbicara tentang macam-macam hal tanpa menyinggung masa lalu yang telah jauh di belakang. Seperti tiba-tiba saja suara panggilan untuk penumpang jurusan Surabaya terdengar. Lara berdiri, keduanya berangkulan lagi sebagai sahabat lama yang akrab. Kemudian si Dali bertanya, "Tadi kau bicara tentang bisnis. Kalau aku boleh tahu, bisnis apa?" "Oh, berdagang saja." "Dagang apa?" "Dagang apa lagi kalau sudah telanjur dari dulu." "Aku dagang diriku sendiri," jawab Lara. Dengan suara datar seperti padanya tak lagi ada emosi. Si Dali terhempas duduk ke kursinya lagi. Matanya nanap memandang Lara yang kian menjauh. Tiba-tiba dia seperti kenal betul pada sosok perempuan seperti Lara dengan perempuan karir atau perempuan rumah tangga. Seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang duduk pada kursi di belakangnya bertanya, "Anda kenal dia juga rupanya?" "Dia istri komandan kami, Kapten. Meninggal dalam pertempuran dulu," kata si Dali, seperti kepada diri sendiri. "Coba kalau aku tahu sebelumnya," kata laki-laki itu tanpa melanjutkannya. "Mengapa?" "Tak apa-apa, aku pun kapten dulunya," kata laki-laki itu seperti orang baru melewati tanjakan. Si Dali yang dulunya seorang kopral tersentak naluri prajuritnya masa gerilya. Dia mendorong berdiri untuk memberi hormat, tapi segera ia sadar masa menabi telah lewat. Sejarah menghasilkan kehidupan yang tidak sama. Begitu Lara, begitu aku, begitu moral, begitu Anda sendiri. Barangkali hanya nilai moral yang tidak pernah berubah. Hanya kita yang sering lupa atau tidak peduli, kata laki-laki itu. Lalu mereka berpisah ketika panggilan untuk penumpang ke Padang agar naik ke pesawat. Berpisah tanpa bersalaman dalam penerbangan dari Jakarta ke Padang. Bayangan peristiwa lama kembali mengembang dalam mata ingatan si Dali. Tentu saja si kapten menghirup pikuk, memaki-maki, bahkan bercarut-carut ketika tahu istrinya minggat. Setahu orang, Lara tidak pernah bertengkar dengan suaminya, tapi semua orang tidak yakin apabila Lara tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki muda ganteng yang beberapa di antaranya sering bersama si kapten. Apalagi sepeninggal si kapten pada waktu meninjau front, biasanya si kapten pergi tidak kurang dari seminggu, kadang-kadang sampai 2 minggu, karena garis frontnya memang luas dan memanjang. Kepergian si kapten sekali ini tidak meninjau front, melainkan menghadiri rapat komando cuma beberapa hari saja, termasuk perjalanan 2 hari pulang pergi. Lara sudah tahu itu apa pasal, makanya dia minggat. Padahal ketika ditinggal lebih lama, dia tidak kemana-mana. Kalau dia mau pergi boleh saja, masuk kota juga boleh. Perempuan tidak perlu ikut perang, malah jadi beban. Dulu sudah aku bilang, tinggal saja di kota, tapi dia tidak mau. Alasannya dia tidak mau mengkhianati perjuangan, tapi kini dia pergi ke kota lagi. Siapa tahu dia sudah bosan tinggal di hutan, lalu mau khianat. Si kapten bertura-tura. Ketika caci makinya mulai berkurang, "Mana si Dali?" teriaknya. Kemudian ketika si Dali tiba, lalu katanya, "Cari dia sampai dapat. Paling kurang aku tahu kemana dia pergi." Menurut aturan dalam pasukan, bila komandan marah-marah, bawahan tidak boleh menjawab. Demikian pula apabila turun perintah, apapun macamnya harus segera dilaksanakan. Tak boleh ada pertanyaan, karut kening saja pun tidak boleh, meski bentuk perintah itu demi kepentingan pribadi, karena kepentingan pribadi akan banyak mempengaruhi mental komandan. Artinya mental komandan tidak boleh sampai kacau. Jika mentalnya sampai kacau, komandonya pun akan kacau, perang akan kalah. Maka segera saja si Dali menghambur.
Si Dali berjalan cepat menyusuri jalan kampung yang tak pernah terawat semenjak perang. Dia pun tidak bertanya pada dirinya harus kemana mencari istrinya yang minggat itu. Pokoknya ia mesti jalan tanpa memikirkan apa-apa, seperti yang selalu dikatakan komandan, bahwa seorang prajurit bila dapat perintah maju harus maju meski peluru musuh berdesingan. Tidak boleh berpikir apa-apa walau mau tantangannya. Karena bukan robot, akhirnya si Dali kecapean juga ketika jalan itu dihadang sungai kecil yang airnya begitu bening. Sambil duduk di atas batu dan menjuntaikan kaki ke air, si Dali mulai berpikir. Dia mencoba menyelusuri saat-saat terakhir Lara dilihatnya. Yang paling dia ingat benar, perempuan itu memang cantik sekali. Rambutnya ikal, alis matanya lebat, dadanya penuh, betusnya aduhai. Dia pun ingat pada suatu khayalannya. Mereka mulai dari bersentuhan tangan lalu berangkulan. Akhirnya nafas mereka sama ngos-ngosan. Ketika selesai, Lara memasangkan baju si kapten kepadanya, lalu meletakkan satu bintang kuning di bahunya. Bintang yang sudah lama disiapkan si kapten setelah tersiar cerita bahwa pangkatnya akan naik. Lalu kata Lara, "Engkau lebih hebat dari dia." Pada saat itu si kapten muncul, tapi dia tidak marah, malah berdiri tegak sambil memberi tabik kepadanya. Seolah-olah si Dali yang atasan memang enak jadi komandan, meski salah tetap dihormati, kata hati si Dali. Ketika dia sadar dari lamunan hatinya berkata, prajurit seperti aku memang hanya dapat berhayal. Tak lama kemudian khayalannya berlanjut. Masih mending berhayal belum terlarang. Bagaimana jika khayalan itu dibolehkan pula jadi kenyataan, seperti kehidupan di luar ketentaraan? Bayangkan, tiba-tiba seekor kucing air muncul di permukaan sungai, berlalu masuk semak. Di moncongnya seekor ikan menggelepar-gelepar. Sesaat terlayang dalam pikiran, ikan yang dimoncong kucing air itu ialah Lara yang berusaha lepas dari tangkapan si kapten. "Bagus Lara, kalau kau bisa lepas," katanya. Setelah ia melemparkan batu ke belukar persembunyian kucing itu. Setelah 5 hari mencari tanpa tahu menahu, si Dali kembali mau melaporkan bahwa pencariannya gagal. Tapi kampung yang jadi pos komando sudah kosong. Tak seorang pun dijumpainya. Penduduknya pun tidak. Maka tahulah dia bahwa kampung itu ditinggalkan akibat serbuan musuh. Rumah yang ditempati si kapten telah menjadi puing hitam terbakar. Sisa apinya masih mengumpulkan asap yang tipis. Di tangga rumah di lereng bukit, Lara sedang duduk termanggu ditemani perempuan setengah baya yang berserudung kain batik lusuh. Keduanya senang melihat si Dali datang. Si Dali pun senang karena tugas yang diperintahkan kepadanya telah selesai. Lara telah ditemukan. Sejenak dia ragu karena menyayangkan itu lagi-lagi khayalan belaka. Dan malam pun tiba, lama-lama semakin larut. Si Dali tidak bisa tidur, lalu duduk di tangga tempat Lara duduk termanggu. Siangnya, udara terasa mulai dingin. Dia mulai berkhayal, khayalan yang kian kacau. Tak bisa dibedakan antara khayal sebagai kenyataan dengan kenyataan sebagai khayal. Ketika tiba-tiba Lara sudah duduk pula di sisinya, keduanya sama diam, tapi pikiran si Dali tidak karuan oleh bau tubuh perempuan sudah menggemaskan hatinya itu. "Aku tidak bisa tidur, kau juga," kata perempuan itu setelah lama mereka sama membisu. Pikiran si Dali yang kacau mulai membentuk khayal laki-lakinya. Lambat laun, pikiran itu tidak lagi khayalan. Kemudian sekali di sisi perempuan baya yang mendukung dalam tidurnya lewat tengah malam, Lara berkata sepelan bisikan ke telinga si Dali, "Kau tahu si kapten lebih doyan anak Jawi daripada aku, istrinya." Si Dali mendengus. "Kau tahu aku disuruh ditidur oleh anak Jawinya sebagai imbalan." Si Dali mendengus lagi. "Kau kira aku senang dapat berjaga silih berganti? Mengapa tidak senang?" kata si Dali dalam hati. "Aku benci digerumai suamiku. Aku muak melayani anak ingusan. Aku ingin laki-laki matang seperti kau." Perasaan si Dali seperti balon, hampir pecah oleh tiupan angin kencang yang berapi. "Sejak mula kawin, aku sudah curigai dia beranak Jawi. Maka itu aku ikuti dia bergerilya supaya perang ini tidak berkelanjutan. Justru di sini aku digerumainya." Lanjutnya, setelah agak lama terdiam, dia berkata lagi,
Aku pernah memancingmu tapi kau tidak acuh. Mengapa? Tanya Lara. Agak lama kemudian, apalah aku seorang penjaga kacungan. Bagaimana bisa bersaing dengan penjaga yang cakep-cakep itu? Jawab si Dali dalam hatinya. Kemudian katanya, engkau istri komandan. Bagaimana jadinya aku bila ketahuan? Bagaimana perang ini jadinya bila komandan dikhianati prajurit? Kalau komandan mengkhianati istrinya, menjadikan anak buahnya sebagai anak jawi? Lara berkata seperti tidak untuk dijawab. Lama sebelum perempuan itu tidur lagi, si Dali bertanya, kemana saja kau hilang beberapa hari ini? Aku mau di Germoy, aku mau ke kota. Tapi di jalan aku bertemu patroli musuh. Ngeri bertemu mereka. Lebih ngeri bila mereka meniduriku. Maka aku kembali, kata Lara. Setelah beberapa lama hening, Dali bertanya lagi, bagaimana cara hidupmu begini berakhirnya? Aku pikir ini masih permulaan. Kata suamiku, ia berperang karena menjadi tentara. Ia menjadi tentara untuk mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Setelah merdeka, sampailah cita-cita pemimpin bangsa, maka tentara tidak diperlukan lagi. Dia akan jadi pengusaha untuk mengisi kemerdekaan itu, katanya. Kata Lara dengan suara lusuh. Engkau akan jadi istri pengusaha besar. Betapa enaknya buah kemerdekaan itu bagimu, kata hati si Dali. Aku kira akan merana bila dia sukses jadi pengusaha. Merana? Tanya si Dali kerana tidak paham. Kalau dia kaya seperti halnya orang berubah nasib, secara mendadak anak jawinya akan lebih banyak. Lalu aku akan cepat menjadi tua. Mengerikan. Hati si Dali tersentuh hibah. Lalu dia memeluk erat-erat. Mereka terbangun ketika perempuan Bayah membawakan mereka 2 cangkir kopi panas yang masih dapat ditemukan pada rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Si Dali mencubit pahanya kuat-kuat untuk tahu apakah ia berada dalam khayalan. Cubitan itu terasa sakit dan tiba-tiba ada rasa riku karena merasa terpegoki. Tapi kedua perempuan itu tidak riku. Berhari-hari kemudian terberita si kapten terbunuh pada suatu serangan musuh. Lara bergegas mengemasi miliknya lalu berangkat ke kota karena ditinggalkan tanpa pamit. Si Dali meyakinkan dirinya bahwa segala macam yang terjadi semata mimpi dari masa silam yang telah lama lewat. Mimpi yang panjang, mimpi yang tak kunjung hilang dalam kenangan yang bukan peristiwa yang dicatat oleh buku sejarah. Ketika